kalau betul misalnya mereka diundang ke negara barat itu ya karena pakaiannya, karena jilbabnya, bukan karena kemampuan musiknya, maka pastilah penampilannya juga akan di bawah standar. Ya, penampilan di hadapan orang-orang barat, penikmat musik, pasti akan grogi, tidak keluar kemampuannya. Tapi coba kita lihat VUB. Halo teman-teman sekalian, masih seputar Voice of Baceprot atau VUB, ya, terutama tentang beberapa hal atau komentar yang miring terhadap keberadaan VUB. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin coba meluruskan ya beberapa pandangan tersebut yang menurut saya bisa jadi berangkat karena ketidaktahuan atau karena memang kejulidan ya, keiri dengkian gitu ya. Setidaknya ada 3 hal yang ingin saya komentari ya. Yang pertama terkait dengan pakaian, ya, pakai jilbab, hijab. Tidak sedikit yang berkomentar, kalau saya lihat di beberapa komentar, ada saja yang komentar bahwa VUB ini terkenal sampai dibawa ke secara internasional ya, ke Eropa dan sebagainya, itu karena mereka menggunakan hijab, menggunakan jilbab, berpakaian muslim, sehingga itu menarik bagi kalangan dunia barat gitu ya. Bukan karena kemampuan musiknya gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa VUB ini ya, sejak awal mereka memang sudah berjilbab ya. Mereka, Firda atau Marsha, ya, Widi, Siti adalah anak-anak madrasah ya. Saat band ini dibentuk, mereka di Madrasah Sanawiyah Al-Baqiyatus Sholihah di Banjarwangi ya. Dan tentu saja sebelum MTS mereka di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, memang kalau orang yang nggak tahu madrasah mungkin ya punya pandangan miring gitu ya, atau tidak tahu bagaimana kebiasaan siswi-siswinya yang menggunakan jilbab. Nah, saya yang alumni madrasah dari kecil tuh, pesantren, ya tahu betul ya, anak-anak madrasah ya sehari-harinya menggunakan jilbab, menggunakan pakaian muslimah. Mereka mau nyanyi atau tidak nyanyi, ya tetap berpakaian seperti itu gitu. Nah, terus kalau kita lihat, kalau betul misalnya mereka diundang ke negara barat itu ya karena pakaiannya, karena jilbabnya, bukan karena kemampuan musiknya, maka pastilah penampilannya juga akan di bawah standar. Ya, penampilan di hadapan orang-orang barat, penikmat musik, pasti akan grogi, tidak keluar kemampuannya. Tapi coba kita lihat VUB. Misalnya di tur pertama mereka, terutama yang menurut saya sangat luar biasa waktu tampil di Musikal Rennes, Prancis gitu ya. Luar biasa penampilan VUB itu. Tidak ada grogi, tidak ada mereka takut, dan betul-betul bermain dengan luar biasa, sehingga sambutan para penikmat musik, para penonton luar biasa. Ya, mereka headbang, mereka terlibat gitu ya. Bayangkan kalau misalnya mereka tidak punya kemampuan itu, bisa jadi mereka akan demam panggung lalu tidak keluar kemampuannya. Bahkan bukan hanya bernyanyi, Marsha misalnya menyampaikan speech dalam bahasa Inggris dengan sangat lancar. Bayangkan kalau dia bukan orang yang punya kemampuan, ya pasti tidak akan keluar kemampuannya. Jadi sebetulnya yang punya pandangan seperti itu tinggal tonton saja bagaimana mereka tampil di hadapan orang-orang barat gitu ya. Kan kelihatan kalau mereka punya kemampuan, pasti orang-orang barat juga senang, dan itu yang terjadi gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini saya melihat atau menemukan beberapa kali orang ini, akun ini gitu ya, komentarnya sangat underestimate, sangat merendahkan ya. Misalnya ya VOB ke luar negeri itu konsernya TKI TKW, artinya yang ditonton oleh TKI TKW. Terus di komentar lain masih orang yang sama, akun yang sama, misalnya saya menemukan dia mengatakan bahwa Abah Erza yang menjerumuskan anak-anak VUB menjadi penikmat atau pemain musik pemuja setan gitu ya, yang metal itu. Nah, yang terkait dengan konser TKI TKW
ini jelas orang tidak pernah nonton gitu, tidak pernah lihat bagaimana anak VOB tampil dan siapa penontonnya. Justru yang dominan adalah para penonton masyarakat sana. Ya lihatlah yang waktu di Belanda, di Belgia, di Swiss, di Prancis, penontonnya orang-orang bule semua. Bahkan mungkin kalaupun ada 1-2 WNI yang kebetulan ada di sana, ya. Di Taiwan coba yang TKW-nya banyak gitu ya. Justru yang nonton ya orang-orang Taiwannya sendiri gitu ya. Mungkin ada TKW mungkin atau TKI ya secara umum 1-2, tapi yang dominan justru orang-orang asli sana. Nah, ini artinya bahwa mereka ditonton memang oleh orang-orang dari negara yang mengundangnya gitu. Seandainya pun ya tampil di hadapan TKI-TKW juga nggak ada masalah gitu kan. Tidak perlu harus dijulidin gitu ya. Kemudian yang ketiga nih ya, ini juga masih ada terkait dengan misalnya sebaiknya VOB ini nambah lagi personil, misalnya vokalis biar Marsha fokus di gitar gitu ya. Nah ini yang tidak paham sejarah VOB dari awal terbentuknya, lika-liku perjalanannya, halangan-halangan yang ditemui selama di perjalanan, pasti orang ini nggak mengikuti. Sehingga bagaimana VOB ini terbentuk menjadi sebuah kesatuan, menjadi satu jiwa ya. 3 orang ini, Marsha, Widi, Siti, ini udah sebuah jiwa yang sulit dipisahkan ya. Sehingga mereka sudah membentuk satu chemistry yang tidak bakal bisa digoyahkan gitu ya. Maka kalau ada personal baru, ada pemain baru, justru berpotensi akan mengganggu chemistry tersebut gitu. Dan ini menurut saya malah nanti pada akhirnya nggak bagus untuk penampilan VOB. Jadi memang tidak diperlukan. Saya kira dengan kemampuannya Marsha bermain gitar sekaligus menyanyi, itu sudah poin yang sangat besar. Tidak banyak orang yang punya kemampuan seperti itu. Ada tapi tidak banyak ya. Nyanyi nge-rap tapi main gitar melodi. Ini artinya kan otak kanan otak kirinya sama-sama jalan. Nah, lalu dia juga speech-nya bagus, membuat lagu. Karena itu VOB tidak perlu ada penambahan, 3 sudah cukup misalnya. Dan itu kan di kalangan orang-orang barat juga sudah diakui gitu. Dengan 3 orang, apalagi musiknya padat 3 orang itu ya, sehingga rasanya seperti 4-5 orang gitu kalau kita mendengar VOB bernyanyi atau bermain musik di atas panggung gitu ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang lain, tapi saya kira 3 ini penting untuk kita luruskan ya, supaya tidak terjadi lagi pandangan-pandangan yang basisnya karena tidak tahu ya, atau karena sekedar iri julid semata itu ya. Nah itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.